Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Nana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar melalui daring, belajar dari rumah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita sebelum pelajaran dimulai, kita buka pelajaran pertemuan pada pagi hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Taufik. Mas Taufik, silakan Mas Taufik. Amin, amin. Terima kasih Mas Taufik. Selanjutnya hadir semuanya ya, tidak ada yang masuk. Sisil, Budiani, Nur Khofifa, Taufik, ada ya? Sekarang pada pertemuan kali ini akan membahas jinayat dan hikmahnya. Jinayat dan hikmahnya itu meliputi yang pertama yaitu pembunuhan, yang kedua kisos, yang ketiga diat, kemudian yang keempat kifal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembunuhan. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menerangkan dasar hukum tentang jinayat. Yang kedua, mengumpulkan hukum dan ketentuan tentang jinayat atau pembunuhan. Yang terakhir, merekonstruksi pembunuhan dan menganalisisnya. Jadi, pembunuhan itu atau tindak pidana kejahatan bisa terjadi karena ada motif, baik disengaja ataupun tidak, karena berbeda-beda. Oleh karena itu penting sekali kita mempelajari tentang pembunuhan ini. Ya, silakan dibuka, disiapkan bukunya dan LKS-nya serta alat tulisnya. Coba perhatikan di layar depan, saya akan memberikan materi tentang pembunuhan. Sudah bisa tampil? Belum bisa? Halaman tidak tersedia, Pak. Oke. Bentar nggih. Tuh.
Silakan diperhatikan materinya. Sudah tampil ya? Sudah. Mari perhatikan materinya sampai selesai. Sudah ya? Ya. Sudah tampil. Sudah. Gimana, anak-anak? Sudah melihat tayangan tadi? Sudah, Pak. Ya, jadi pembunuhan dalam pertemuan kali ini yang dibahas yaitu yang pertama tadi apa? Pengertian pembunuhan. Yang kedua, macam-macam pembunuhan. Ketiga, ya, dasar hukum. Yang keempat, hukumannya. Dan yang terakhir, hikmah daripada pembunuhan. Jadi tayangan tadi mungkin ada yang menanggapi atau yang mau menanyakan. Silakan. Sisil, nah, ini mau tanya, ayo, silakan Sisil. Oke. Silakan. Oke. Pak. Ya, silakan. Nur Khofifah, nggih. Kalau pembunuhannya bermaksud untuk pembelaan diri gimana, Pak? Pembelaan diri. Dasar hukumnya ada apa enggak, Pak? Pembunuhan untuk pembelaan diri. Ya. Dilihat dari pengertiannya tadi, pembunuhan yaitu artinya apa? Menghilangkan nyawa seseorang atau apa? Perbuatan dosa. Oke. Menghilangkan nyawa seseorang atau
melakukan perbuatan dosa. Ada 3 tadi, apa namanya, disengaja, ada namanya seperti sengaja, yang ketiga salah. Lah ini pembunuhan untuk apa namanya? Pembelaan diri. Pembelaan diri. Bagaimana nih? Contohnya mungkin Viva bisa diperjelas. Contohnya saja. Contohnya seumpama Ya. kita dirampok. Oke. Oh iya Setelah iya iya. dirampok, nah, perampoknya berusaha untuk mengambil barang-barang kita, harta Ya. kita. Tapi di samping mengambil harta karena kita berontak, akhirnya pencurinya berusaha untuk membunuh. Tapi kita membela, akhirnya kita membela diri membunuh si pencuri. Iya iya iya. Karena Ya, sudah pencurinya mau membunuh kita, gitu Pak. Karena kita berusaha berontak. Ya, bisa saya pahami. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Gimana untuk anak-anak yang lain bisa menanggapi pertanyaan dari Nur Hovifa, Sisil atau Mas Taufik? Pertanyaannya sangat jelas ya. Jadi ada suatu kejadian di mana pembelaan diri ketika ditodong ataupun dirampok, kemudian pembelaan itu mengakibatkan si perampok meninggal. Nah, itu hukumnya gimana? Sisil atau Taufik bisa menanggapi pertanyaannya tadi? Begitu. Ya, terima kasih Mas Taufik. Mungkin dari Mbak Sisil ada tanggapan lain dari pertanyaannya Nur Hovifa? Sisil mau menambahkan? Betul. Ya. Jadi menurut Mas Taufik, kejadian yang barusan disampaikan oleh Nur Hovifa itu tidak apa-apa. Artinya sah-sah saja, boleh saja dilakukan karena untuk pembelaan diri. Gitu. Nah, kalau melihat dari macam-macam pembunuhan, bisa masuk pada kategori pembunuhan yang ketiga, yaitu pembunuhan qatlul khata', okay? Yaitu pembunuhan perbuatan seseorang yang tanpa bermaksud melakukan kejahatan, ya. Jadi perbuatan tanpa bermaksud untuk kejahatan, namun karena salah sasaran, ya. Karena dirampok, kemudian seumpama dipukul, pas kena dadanya, kebetulan si perampok ini punya jantung, akhirnya meninggal. Jadi termasuk qatlul khata', gitu. Jadi hukumannya gimana tadi? Hukumannya tetap membayar diyat mukhafafah, diyat yang ringan. Kemudian dibayarkan bisa dibayar secara bertahap selama 3 tahun. Bisa dipahami ya? Bisa Pak, bisa. Ya. Oke. Jadi mari kita simpulkan pada pertemuan pada kali ini. Yang pertama bahwa pembunuhan secara bahasa yaitu apa tadi? Melakukan perbuatan dosa, ya, atau menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian secara istilah apa tadi? Perbuatan manusia yang mengakibatkan
hilangnya nyawa seseorang baik sengaja ataupun tidak disengaja dengan alat tajam ataupun tidak. Kemudian macam-macamnya ada 3. Yang pertama apa? Pembunuhan disengaja atau bahasa Arabnya qatlul amdi, ya, disengaja, amdi. Kedua, qatlus sibul amdi, pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, qatlul adapun hikmahnya tadi apa? Hikmahnya biar supaya apa, si pelaku jerah tidak untuk melakukan perbuatan pembunuhan. Selain itu supaya apa? Kita itu punya harga diri, harga diri untuk mempunyai hak untuk hidup sama manusia. Itu nih. Cukup sekian pertemuannya pada kali ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan pada kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya nanti coba di resum tadi, kemudian ditulis di portofolio. Nanti pertemuan selanjutnya bisa dikirim melalui email saya. Itu saja. Mari kita tutup pertemuan pada kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, jangan lupa jaga kesehatan, jaga imunitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.